Selamat siang, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Thai TV. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang bagaimana sih Desa Thai itu bisa mendapatkan legalitas formal dari Kementerian Lingkungan Hidup hingga mendapatkan SK legal formalnya. Bersama kita sudah ada Babe Yopos. Kita biasa menyapanya sebagai Babe Yopos di sini. Beliau sebagai Ketua Masyarakat Hukum Adat. Nah, B, bagaimana sih kisahnya kita ini berkunjung dan berkisah tentang jejaknya adanya SK hutan adat kita? Oke, terima kasih. Kira Babe akan menceritakan seputar pengalaman atau sekitar pengetahuan bagaimana sih perjuangan masyarakat hukum adat Keturunan Thai ini untuk mendapat legalitas formal, baik pun masyarakat hukum adatnya sampai ke hutan adatnya. Nah, pertama-tama kita memandang bahwa Keturunan Thai ini, di sekitar Keturunan Thai ini sudah menjadi wilayahnya sudah menjadi sebuah pengakuan oleh negara, atau kita bisa katakan dengan kata kasar yaitu sudah diklaim negara, itu sekitar 80% itu menjadi sebuah hutan lindung itu. Nah, di dalam hutan lindung kita sudah tahu bahwa peraturan-peraturan pemerintah itu sebenarnya melarang untuk masyarakat itu beraktivitas sampai apalagi untuk bermukim. Nah, dengan itu sekitar dari tahun 2011 kita bersama tim atau bersama pendamping khususnya Institut Ekologi bekerja sama untuk memberitahu dan pemahaman tentang masyarakat bagaimana sih cara kita membela hak milik kita itu dengan tidak melalui kekerasan. Kita menempuhnya dengan melalui undang-undang yang berlaku di negara kita. Nah, untuk itu kita mulai pertama itu di tahun 2011 kita mulai sosialisasi tentang pengakuan masyarakat hukum adat atau pemetaan partisipatif itu di Kampung Bangkan. Nah, berjalan dengan mulus ya di Kampung Bangkan, satu tempat satu RT itu. Nah, kita selesai pemetaannya dan penyerahan peta itu di tahun 2012. Nah, setelah itu dalam pemerintahan khususnya di Desa Thai dan Ketemunggungan di tahun 2013 kita mulai melakukan pemetaan partisipatif ini di 8 kampung yang ada di Desa Thai. Jadi kita hanya memetakan 7 kampung yang ada, karena salah satu kampung di Keturunan Thai yaitu Kampung Bangkan sudah kita petakan. Nah, dengan perjuangan pemetaan bersama dengan masyarakat, kawan-kawan dari PPSDAK Pancur Kasih untuk membantu kita untuk membuat sebuah peta, peta wilayah. Nah, mengapa harus ada pentingnya peta wilayah? Karena di peta wilayah itu masyarakat bisa menunjukkan tempat atau hutan mereka ada. Nah, di peta itu juga bercerita tentang lingkungan atau situasi hutan. Nah, setelah tahun 2014 ya kita peta kita jadi dan kita menyerahkan peta di masyarakat, yaitu peta kita ditandatangani Bapak Bupati yaitu Bapak Paulus Hadi, yang pada waktu itu kita lakukan penyerahannya bersama kawan-kawan dari PPSDAK dan khususnya Gerakan Pancur Kasih secara umum. Nah, kegiatan ini bukan berhenti dari situ, karena peta adalah suatu penunjukan wilayah. Nah, setelah itu kita ajukan peta itu dengan berbagai macam syarat ya. Ada 9 syarat itu untuk kita mengaku bahwa diri kita ini masyarakat hukum adat. Nah, apa syarat yang pertama? Yang pertama itu kita memiliki wilayah, itu sudah kita tunjukkan itu melalui peta partisipatif, dan kita juga memiliki sejarah, dan kita harus membuat sejarah kampung dan sejarah Ketemunggungan, dan kemudian kita memiliki kelembagaan adat.
Nah, ke lembaga adat dan strukturnya. Nah, itu yang penting sekali. Dan kemudian kita memiliki berbagai macam kearifan lokal. Kearifan lokal itu sampai dari permainan rakyat, cerita rakyat, dan kemudian tempat-tempat sejarah seperti pedagi, guna dan segala macamnya itu. Nah, itu menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat itu memang ada ya. Nah, bahwa kita tahu dari siklus kesejarahan tempat-tempat keramat yang ada di kita ini diukur dengan umur para orang tua itu ya, jadi kepemilikannya itu sudah lebih dari ratusan tahun, bahkan malah sebelum Indonesia merdeka kita sudah memiliki tempat-tempat keramat itu. Nah, itulah bukti bahwa tempat itu sudah ratusan tahun dikuasai oleh nenek moyang kita. Nah, dengan itu persyaratan itu sudah kita ajukan di Bupati. Pada waktu itu kita bersama dengan tim Gerakan Pancur Kasih, khususnya GPPK ya, konsorsium bersama, kita audiensi bersama Pak Bupati. Ya, puji Tuhan bahwa Pak Bupati merespon adanya pengajuan masyarakat tentang pengakuan masyarakat hukum adat. Tidak lama kemudian kita sudah mendapat SK pengakuan masyarakat hukum adat. SK itu berbunyi yaitu penetapan masyarakat hukum adat Ketemungan Tae, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau. Jadi masyarakat hukum adat Tae ini sudah ditetapkan ada gitu di Ketemungan Tae dan di Kabupaten Sanggau. Nah, itu dikeluarkan oleh Pak Bupati itu tahun 2018, nomor 326. Nah, apa dasarnya untuk Bupati menetapnya? Dasarnya adalah Perda Bupati tentang pengakuan masyarakat hukum adat ini, Perda nomor 1 tahun 2017. Nah, melalui SK penetapan masyarakat hukum adat ini, kita melanjutkan pengajuannya itu ke Kementerian Kemenhalka, ya, Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, setelah sebulan dari pengajuan, kita didatangi oleh tim dari kementerian, yaitu Kemenhalka dan PSKL, KPTH, itu datang ke saya, yaitu melakukan validasi. Validasi itu mereka melihat data, mensinkronkan data. Nah, setelah validasi, lalu kemudian kita didatangi kembali, yaitu verifikasi. Nah, verifikasi itu tim melakukan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat hutan adat yang ada. Nah, bahwa dari 8 kampung ini dikunjungi dan dilihatkan peta, dan kemudian kita membawa mereka turun ke lapangan untuk melihat bagaimana sih hutan yang mau kita tetapkan sebagai hutan adat itu. Nah, setelah itu nyatanya bahwa tidak lama kemudian, berselang di tahun 2018, kita dipanggil ke istana untuk menerima SK hutan adat. Nah, pada tahun 2018. Nah, pada tahun itu ya keluarlah SK hutan adat Tae, yaitu SK nomor 770 garis miring NHK garis miring PSKL garis miring PKTH garis miring PSL 1 strip 9 2018. Jadi tanggal 1 bulan 9 tahun 2018. Nah, itu bertepatan pada tanggal 7 September kita menerima SK tersebut. Nah, dengan SK tersebut berbunyilah bahwa masyarakat hukum adat Ketemungan Tae ditetapkan dan memiliki hutan adat seluas 2.189 hektar. Nah, itulah yang sekarang menjadi titik untuk peradaban masyarakat dan untuk kita mengembangkannya bagaimana. Nah, itu yang untuk sejarah dan pengakuan masyarakat hukum adat.
eh, luasan wilayah yang secara administratif dengan luasan peta hutan adatnya apakah sama atau ada perbedaannya? Jika ada perbedaan di mana, nah seharusnya sepertinya seperti apa begitu? Oke, ya. Secara apa namanya keluasan atau wilayah, ya, secara kewilayahan masyarakat adat. Nah, khususnya dari Ketembungan Tae, kalau kita hitung dari zaman dahulu ya, zaman dahulu itu Ketembungan Tae ini sampai ke wilayah sekarang yang menjadi wilayah Desa Semoncol, yaitu ada beberapa kampung di Desa Semoncol itu menjadi wilayah Ketembungan Tae pada zaman dahulu, yaitu yang pertama itu Tangah Tae sendiri, lalu Taluk Layak yang dulu namanya Lalak, Sendinyo Penyakat. Nah, itu bagian dari wilayah Tae pada zaman dahulu. Nah, kalau sekarang kita memang dengan pembagian yang sudah dibentuk oleh pemerintah, nah penetapan wilayah khususnya Ketembungan Tae dan Desa Tae, karena kita tidak bisa memungkirkannya lagi bahwa Ketembungan itu berada di desa. Nah, dengan apa namanya peta yang kita miliki sekarang ya, kita sekarang ya sekitar 2.055,538 hektar itu secara keseluruhan wilayah masyarakat adat yang sekarang kita melalui pemetaan partisipasi. Nah, untuk yang ya administrasi pemerintah ya melalui satelit atau citra satelit itu ya kita tidak menahu-nahu masalahnya itu. Oke, misalnya wilayah-wilayah lain itu masuk ke di citra satelitnya Tae secara khusus itu Sanggau ya. Nah, kalau di perbatasan khususnya di perbatasan Landak kemarin itu kita dipermasalahkan bahwa kita di citra satelit di wilayah mereka itu keberadaan citranya itu masih masuk ke wilayah Kabupaten Sanggau. Nah, itu satelit. Nah, maka bagi saya ya perlunya adanya pemetaan partisipatif. Nah, bagi masyarakat khususnya yang ada di lingkar Tiong Kandang atau desa-desa yang di lingkar Tiong Kandang itu melalui peta partisipatif itu kita paham dan kita tahu bahwa wilayah kita ini memang sebegitu. Nah, dengan ukuran dan juga yang melakukannya itu bukan orang lain. Yang melakukan peta partisipatif itu adalah kita sendiri dan masyarakat sendiri. Nah, dan kita juga melakukan pemetaan partisipatif itu memang melalui kesepakatan dengan tapal batas dengan antara desa ke desa, kampung ke kampung. Itu yang menjadi akurat. Kalau menurut saya yang lebih akurat adalah hasil dari pemetaan partisipatif. Nah, kalau pemerintah mengklaimkan bahwa punya kami lebih akurat, ya, tapi kita bisa tanya yang melakukannya siapa? Kalau kita ini kan yang melakukannya kan kita sendiri. Kita paham dengan wilayah kita. Itu soal wilayah. Ya Be, kalau kita kan sudah mendengar bahwa Desa Tae sudah menerima legalitas formal melalui SK pengakuan dari Kemenalakaya. Nah, pasca penerimaan itu apakah ada tindakan-tindakan pemerintah dalam membantu peningkatan taraf ekonomi, lalu keluarga dan sebagainya. Nah, kecimpungnya pemerintah ini di program apa saja? Apakah mereka menurunkan dinas-dinasnya untuk melihat kondisi Desa Tae harusnya memerlukan apa seperti itu ya? Oke, ya kita sekarang memang cukup mengharap sih dengan pengakuan masyarakat. Nah, karena dalam pengakuan masyarakat itu sebenarnya masyarakat yang sudah diakui oleh negara juga punya kewajiban, seharusnya punya kewajiban untuk membantu masyarakat tersebut. Melalui apa? Ya, mungkin melalui pemberdayaan sumber dayanya, kemudian ekonominya, penataan hutannya. Nah, itu yang sangat diperlukan.
Nah, berjalan dengan waktu ya, dari tahun 2018 sehingga dari tahun 2019 itu kita belum mendapat apa-apa, tapi kita baru melakukan asesmen. Nah, memang taraf bidang pemerintah itu melakukan asesmen itu ada maunya gitu, itu mereka melihat atau menjejaki kebutuhan apa sih yang diinginkan masyarakat gitu. Nah, takutnya nanti mereka membuat program tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, sejauh ini kita sendiri melihat bahwa perkembangan khususnya melalui lembaga pendamping ya, di tahun 2016 standnya Institut Ekologi Pendamping Masyarakat itu sampai mendapatkan SK Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat ya. Itu keterlibatan lembaga NGO LSM itu memang luar biasa untuk masyarakat Ketemuan Tae. Nah, untuk itu masyarakat Ketemuan Tae khususnya pemerintahan desa dan masyarakat adatnya sudah beberapa tahun itu sudah diberi ilmu untuk pengetahuan dan segala macam untuk mendapat atau mengisi hutan adat tersebut. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa program-program yang masuk ke TAE melalui pertama kita melalui dari kelembagaan Institut Ekologi, kita mulai merangkul pemerintahan itu melalui MUBES. MUBES itu kita angkat yaitu revitalisasi budaya atau budaya Ganjur yang dulunya sudah lama tidak pernah kita dengar. Di masa-masa anak ini tidak tahu apa sih Ganjur itu, dan konon ceritanya bahwa Ganjur itu sudah diplesetkan orang dengan happy itu adalah Ganjur. Tapi Ganjur yang kita mau tonjolkan ini adalah Ganjur kebudayaan. Nah, itu berhasil bahwa kita membuat pemerintah melihat kesungguhan kita. Nah, beberapa lama kemudian, beberapa tahun kemudian, kita di tahun 2021, di tahun 2020, kalau tidak salah, kita didampingi oleh kawan-kawan BPSKL itu sekolah lapang atau studi banding ya, studi banding di wilayah-wilayah adat yang sudah didampingi dan kemudian dibantu pemerintah, dan mereka sudah berusaha mengisi wilayahnya masing-masing gitu. Nah, itu ada pertama itu kita dengan kawan-kawan BPSKL itu kita studi banding itu di Balikpapan pada waktu itu, Pak Kades dan Pak Lapis sebagai orang terdepan di pemerintahan untuk bisa mengangkat apa sih kebutuhan masyarakat gitu. Nah, dan kemudian dengan kekuatan adat yang kita miliki, pada waktu itu kita juga diajak oleh kawan-kawan BPSKL itu untuk sekolah lapang, yaitu studi banding di Kajang di Amatoa. Nah, itu wilayah adat yang sangat ketat dijaga dan tradisinya pun sangat dijaga. Nah, dengan itu bahwa pembangunan yang diharapkan sebenarnya kalau kita ini dari pemerintah, dari masyarakat itu sebenarnya pembangunan dari masyarakat hukum adat itu sangat penting, bukan hanya pembangunan fisik. Nah, kalau kita lihat bahwa pembangunan fisik yang ada juga harus kita melakukan sebagai sebuah yang itu ya, asesmen kebutuhan masyarakat yang secara prioritas, bukan malah menjadi sebuah bangunan yang merusak tatanan hidup atau lingkungan hidup. Nah, itu yang harus kita jaga dan juga kita harus perhatikan. Nah, dalam pembinaan di masyarakat dan di pemerintahan, bahwa dulu kita pernah dikatakan untuk menjadi sebuah desa adat percontohan Kabupaten Sanggau. Itu adalah sebuah cita-cita yang menurut kita. Nah, cita-cita ini bisa tercapai atas dukungan semua elemen dari pemerintah, dan juga dukungan yang paling terkuat yaitu dukungan masyarakat, adatnya, dan khusus pemerintah desa siap enggak dengan data-data itu.
Nah, itu yang penting. Nah, tidak lama juga kita sekarang ada dukungan berbagai macam tentang pemberdayaan masyarakat hukum adat, khususnya dari kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu dari KMA, sudah membantu kita dalam penulisan. Nah, penulisan tentang kebudayaan. Nah, mengapa harus penting itu? Nah, kita lihat sendiri bahwa di dalam Ketemungan Taya ini sangat banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang perlu kita munculkan ke permukaan atau perlu diketahui oleh publik bahwa kita ini memiliki kebudayaan. Nah, karena kita sudah dikatakan bahwa kita ini masyarakat hukum adat. Ya, jadi kita memiliki kebudayaan yang menganut hukum adat. Nah, ternyata bahwa upaya-upaya pemerintah juga tidak membuat diri kita untuk memajukan diri. Kita hanya tergantung dengan kebutuhan atau dukungan orang lain. Nah, maksud saya dalam hal ini juga kita harus mandiri, bergerak mandiri, nah membuat yang spot-spot dari pemerintahan. Sebenarnya pemerintah tidak juga langsung memberi sesuatu kepada kita, ya. Harus kita juga menyiapkan diri gitu. Nah, itu yang sangat perlu sekali dari lini anak-anak muda yang sekarang, apalagi sekarang kita sudah memiliki anak-anak muda, ya, khususnya pandu budaya. Itu seharusnya kita memiliki kurasi budaya, tulisan-tulisan budaya itu yang lengkap. Dari 10 objek OPK yang ada di Ketemungan Taya ini, kalau bisa kita jadikan sebuah buku untuk pengetahuan kita, baik pengetahuan diri kita dan juga lingkungan, dan khususnya pengetahuan publik. Dan tidak lama kita ini memang ada kegiatan serasehan pada waktu itu yang didukung oleh kawan-kawan dari KMA, ya. Nah, itu membuat sebuah harus pertunjukan atau tarian atau apa sih yang mau kita dapat dari serasehan itu. Dari serasehan itu memang kita membuat sebuah kebudayaan yang luas. Yang luas berarti bahwa bukan hanya Ketemungan Taya saja yang harus memiliki kebudayaan yang sudah mendapat pengakuan dari masyarakat hukum adatnya. Nah, maksudnya ya karena kebudayaan kita ini bersimbol dari Tiong Kadang. Nah, bersimbol dari Tiong Kadang, maksud kita ya semua masyarakat yang berada di lingkar Tiong Kadang ini ya melakukan hal yang sama dengan Ketemungan Taya. Nah, jadi salah satu penataan wilayah adat atau wilayah situs budaya yang harus kita lindungi dan kita jaga itu kita melakukannya bersama-sama itu. Nah, bersama-sama melalui legalitas formal yang dibuat oleh pemerintah. Nah, itu yang sekitar. Nah, kalau tentang dukungan pemerintah, saya rasa dukungan pemerintah sangat banyak di kita. Cuman apakah kita ini mendukung dengan dukungan pemerintah itu? Nah, apa yang harus kita dukung? Kita mempersiapkan diri, sumber dayanya, SDM-nya, dan kemudian kita paling tidak ya kita membuat data. Kalau dari Dinas Kehutanan, dari KPH Sabah Barat, kita harus menyusun RKT, rencana kerja tahunan. Atau misalnya tentang kebudayaan, kita harus menyusun PPKDes-nya itu. Nah, itu tentang pengetahuan tentang kebudayaan yang diutuskan di desa. Nah, kalau tentang ekonomi berbasis kearifan lokal, ya, khususnya penataan hutan. Nah, kita punya pendamping yang ada. Nah, tapi yang harus kita tekan nih bahwa Desa Tae bersama kelembagaan adat, bersama masyarakat hukum adatnya, yuk kita sama-sama bersatu, kita membuat data yang valid tentang perencanaan. Karena kalau kita tidak memiliki perencanaan, nah seketika pemerintah datang dengan perencanaan yang dibawa oleh mereka, kita sendiri kadang-kadang nggak siap. Itu yang menjadi problem kita sekarang. Baik, dari tadi kita sudah mendengar sejarah, lalu pasca pengisian setelah penerimaan SK hutan adat ya. Nah, bagaimana sih cara memotivasi desa-desa lain, bahkan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Sanggau agar mereka juga mendapatkan legal formal dari
kabupaten begitu, serta apa sih syarat yang harus mereka ajukan dan harusnya kemana, melibatkan siapa, seperti itu. Oke, ya, untuk apa namanya syarat-syarat ya, dan kemudian untuk mendapatkan legalitas formal khususnya untuk pengakuan masyarakat hukum adat itu, nah sebenarnya pemerintah sudah mendukung masyarakat untuk menjadi legal formal melalui apa? Nah, pemerintah sudah menyiapkan yaitu Perda tentang pengakuan masyarakat hukum adat itu melalui Perda nomor 1 tahun 2017. Nah, bagaimana dengan masyarakatnya? Nah, masyarakat itu harus yang pertama ya, syarat yang pertama ya, masyarakat harus memiliki wilayah. Nah, bagaimana masyarakat itu untuk membuktikan bahwa mereka memiliki wilayah? Yang pertama ya, mereka harus memiliki peta partisipatif, peta. Dan kemudian dalam peta itu bagaimana menggambarkan bahwa peta itu merupakan sebuah milik masyarakat. Dari mana? Nah, kita membuat apa namanya yang namanya kita tentang sejarah hutan adatnya, sejarah wilayah adatnya, dan sejarah masyarakat hukum adatnya. Nah, itu sudah komplit untuk kita ketahui di situ. Nah, di sejarah masyarakat hukum adat itu kita bisa menceritakan bahwa di situ ada kelembagaan adatnya, ada hukum adatnya, ada budayanya, ada masyarakat hukum adatnya. Gitu. Nah, itu yang harus kita apa namanya siapkan. Nah, siapkan dulu. Nah, peta sejarah-sejarah dan apa namanya pemuril-pemuril yang diisi, dan kemudian yang tidak kalah penting juga itu kepanitiaannya, karena kalau tidak ada panitia lokal untuk mengurusnya, barang ini tidak akan bisa. Nah, dengan siapa kita harus mengajukan ini? Nah, dari masyarakat melalui musyawarah masyarakat di tingkat desa atau di tingkat ketemunggungan itu bersepakat mengajukan pemetaan partisipatif itu, ya kita bisa melalui langsung mengajukan permohonan itu ke pemerintah melalui bupati. Nah, di pemerintah juga akan memikir bahwa mereka tidak akan mampu melaksanakan kegiatan ini. Dengan siapa pemerintah itu bekerja sama melalui LSM yang memang pernah melakukan kegiatan pemetaan partisipatif ini. Nah, itu maka pemerintah dan para NGO akan bekerja sama untuk membantu masyarakat itu. Nah, itu yang sangat terpenting. Nah, kalau syarat-syarat peta kita sudah memiliki, sejarah itu sudah kita miliki, yang kita biasa sebut kalau di Ketumbuhan Taya ini kita sebut sebagai data sosial. Nah, data sosial masyarakat ini penting mengatakan keberadaannya masyarakat itu ada dari sejarah-sejarah itu. Nah, setelah itu baru kita ajukan lagi ke bupati. Setelah peta itu sudah ada tadi. Nah, setelah itu sudah ada, kita sudah menyerahkannya ke Pak Bupati. Nah, Bupati dengan bukti dan syarat yang sah, ya mereka akan mengeluarkan SK tentang pengakuan masyarakat hukum adat tersebut. Nah, itu yang perlu. Nah, jadi untuk apa namanya desa-desa atau semua wilayah yang khususnya ada di Kabupaten Sanggau, ya terutama di wilayah Ketumbuhan Taya ini yang di lingkar Tiong Kandang, ayo kita mulai dari sekarang kita mulai memikirkan bahwa pemetaan partisipatif itu sangat penting. Nah, bukan hanya sekedar untuk pengakuan masyarakat adat juga peta ini penting. Peta ini penting juga untuk menjadi sebuah tata ruang, pembangunan tata ruang kabupaten. Nah, dan kemudian tata ruang batas antar desa ke desa. Tata ruang antar batas kampung ke kampung. Nah, itu sangat jelas sekali. Nah, misalnya kayak kita contoh di Desa Taya ini ada 8 peta untuk masyarakat hukum adat di setiap kampung. Nah, 1 peta untuk wilayah Ketumbuhan Taya. Nah, jadi peta yang di desa itu merangkum dari 8 kampung. Nah, peta yang di kampung itu merangkum dari wilayah kampung dia sendiri. Nah, itu sudah jelas bahwa kegunaan untuk kita pembagian wilayah, dan itu salah satunya juga itu dalam
bidang keturunan kita, anak cucu kita nanti tidak akan berkonflik mengurus masalah tapal batas wilayah. Itu yang sangat penting. Saya rasa itu untuk motivasi. Mari kita sama-sama memikirkan bahwa masa depan kita perlu dengan wilayah, untuk membangun masa depan kampung dan desa kita masing-masing. Terima kasih Be, sudah hadir di acara kita di Tai TV. Nah, mohon kepada saudara-saudari, bapak ibu, teman-teman untuk selalu mendukung channel YouTube kita dengan cara like, comment, and subscribe di bawah sini ya.